Ketika engkau tidak selamat di dalam kubur, jangan mimpi kau akan selamat setelahnya. Karena kubur ini adalah tolak ukur segala-galanya. Kau selamat di kubur, setelahnya engkau bakal selamat. Ketika engkau tidak selamat di kubur, setelahnya jangan mimpi kita bakal mendapatkan keselamatan. Itu yang membuat Sayyidina Utsman menangis ketika melintasi kubur. Wah, kita berapa kali lewat di hadapan kubur, wala i'tibar, wala dzikar, wala, tidak pernah ngambil pembelajaran, tidak pernah memikirkan dirimu bakal seperti mereka. Begitu Sayyidina Utsman menangis hatta balla lihyah, sampai jenggot beliau basah. Ditanya, kenapa menangis wahai Utsman? Gal, saya teringat sabda Nabi Muhammad bahwasanya di kubur adalah tempat transit pertama setiap manusia sebelum menuju fase-fase ke negeri akhirat. Jika dia selamat, maka setelahnya dia bakal dimudahkan dan diselamatkan. Jika dia tidak selamat, fama ba'dahu asyad, setelahnya lebih dahsyat lagi. Ini yang kita pikirkan, ini yang kita renungkan, ini yang kita cemaskan. Bagaimana nantinya keadaan kubur kita? Karena bagaimanapun kehidupanmu wahai manusia akan berakhir. Siapapun engkau, tidak ada pengecualian. Cuma satu yang kita tunggu dalam kehidupan, yaitu adalah kematian. Pikirkan, sedangkan kita semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua, apa yang kita kejar? Hah? Dunia yang kita rebutkan, pada hakikatnya kita sedang ngantri untuk meninggalkannya. Bergantinya tahun, pertukaran bulan, berlalunya pekan, dan hari yang silih berganti. Jadikan itu sebagai momentum untuk muhasabah, introspeksi diri. Jangan mandang orang dari fisik. Fisik bisa jadi orangnya biasa, tapi dia mulia di sisi Allah. Siapa orang yang paling pintar ya Rasulullah? Orang yang paling pintar kata Nabi Muhammad, orang yang paling sering mengingat kematian dan orang yang paling indah dalam mempersiapkan kematian tersebut. Makanya sering ulun menyampaikan, kematian tidak perlu ditakutkan, kematian tidak perlu dicemaskan, kematian tidak perlu dikhawatirkan. Namun yang perlu ditakutkan, yang sangat perlu kita cemaskan dan kita khawatirkan, bekal apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Hidup sesukamu, silahkan. Kau mau curang, mau zalim, silahkan. Tapi ingat, kematian akan datang. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariq. Cintai apa yang ingin kau cintai. Ingat, kematian akan memisahkanmu dengan sesuatu yang kau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Silahkan untuk melakukan apapun. Ingat, akan ada hari pembalasan. Janganlah kita terlalu berambisi dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Ingat, ada kehidupan setelah kematian. Semuanya akan berakhir. Tidak ada yang berkuasa dari segala yang berkuasa kecuali Allah, Al-Malikul Muluk, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Gawi, Al-Qahhar, Al-Hayyul Qayyum, La ilaha illahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan kebaikan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Malam pertama di alam kubur itu malam yang paling mencekam. Malam pertama di alam kubur malam yang paling menakutkan. Lebih menakutkan dari segala yang menakutkan di dunia. Bayangkan, Bu, kita yang terbiasa dengan orang yang ada di samping kita. Kita terbiasa dengan kasur yang empuk, terbiasa dengan ruangan yang luas, terbiasa dengan pakaian yang indah, terbiasa dengan orang yang ada di samping kita. Namun malam itu semuanya tidak ada. Tertinggal sendirian, beralaskan tanah, berselimutkan kain kafan, tidak satupun orang yang menemani kita. Tidak ada pemandangan yang paling menakutkan melebihi daripada kubur. Itu pemandangan yang sangat menakutkan. Wahai orang kaya, tuh lihat kubur. Sebanyak apapun hartamu, sebesar apapun rumahmu, seempuk apapun kasur tidurmu, pada akhirnya engkau akan masuk ke dalam kubur yang ukurannya hanya sebatang tubuh kita. Yang sombong dengan pakaiannya, perhiasannya. Lihat tuh kubur.
Orang yang di dalamnya hanya berselimut dengan kain kafan, yang merebutkan kekuasaan. Lihat, pada akhirnya engkau akan sendirian. Sebanyak apapun orang yang dahulunya mendukungmu, akan datang suatu saat engkau sendirian di alam kubur. Tidak ada pemandangan yang lebih menakutkan melebihi daripada kubur. Kalau kita merasa jenuh dalam beribadah, kalau kita merasa bosan di dalam melakukan ketaatan, bawa ke kuburan aja dah. Kau akan dipakaikan seragam kematian. Kau dulu yang selama di dunia bangga dengan seragammu, bangga dengan pakaian kebanggaanmu. Kau sombong kadang-kadang dengan pangkat dan jabatanmu, tapi ketika roh keluar dari jasadmu, wa kafanuk, kau akan dipakaikan kain kafan. Kain kafan warnanya putih, tidak pakai saku. Artinya apa? Sebanyak apapun hartamu, tidak sepeser pun yang kau bawa saat itu, melainkan apa yang telah kau pergunakan di jalan Allah ketika engkau hidup. La ilaha illallah. Wa kafanuk, kau akan dikafankan. Tuh lihat orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka berteriak ingin kembali ke dunia. Tahu untuk apa? Orang yang sudah wafat, Pak, orang yang sudah meninggal, Bu, mereka di sana berteriak, menangis ingin kembali ke dunia. Tahu untuk apa? Mereka ingin kembali ke dunia bukan untuk usaha, bukan untuk bisnis, bukan untuk mengejar dunia, tapi yang mereka inginkan adalah, yaitu bahwasanya la'alli a'malu salihan fima taraktu, yang saya inginkan adalah melakukan amal saleh yang dulu saya abaikan. Dulu ada majelis, saya abaikan. Dulu ada Al-Quran, tidak saya pedulikan. Dulu Masya Allah ada orang yang ngajak untuk kebaikan, tidak saya hiraukan. Masya Allah, sekarang saya sudah tahu nilai dari amal soleh yang dulunya saya abaikan. Ternyata adalah itu sangat berharga, dan itu diketahui setelah kita meninggal dunia. Hidup tidak selama-lamanya. Akan datang nantinya nafasmu terhenti. Engkau hanya bisa merasakan keluargamu menangisi jenazahmu, dan engkau berteriak dengan sekuat mungkin, tidak satupun di antara mereka yang mendengar. Kau menangis, tidak ada satupun yang iba denganmu. Ingat, waktu itu pasti akan datang. Tidak ada yang luput dari kematian. Wa in kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun engkau berada di tempat yang sangat kokoh, tidak ada yang lepas dari kematian. Dan kematian datang tidak ditentukan dengan waktu, dengan keadaan, tidak ditentukan dengan umur, tapi kedatangannya pasti. Dari karena itu, usahakan jangan batal wudu kemanapun kau pergi. Yang kerja di kantoran, yang kerja di toko, yang kerja dimanapun, usahakan jangan lepas wudu. Batal wudu, batal wudu. Kenapa? Orang yang meninggal dalam keadaan berwudu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, dikumpulkan dengan para syuhada di hari kiamat. Hidup itu menunggu mati. Kita ini semua ini kan menunggu malaikat maut semua ini kan. Hidup ini menunggu mati. Cuman yang namanya menunggu kan bosan, muak kali lah menunggu ini. Aku muak kali lah nunggu nih Pak Ustaz. Nunggu apa? Nunggu malaikat maut. Supaya jangan muak kali kita nunggu malaikat maut ini datang, dikasihnya bini, dikasihnya anak, dikasihnya menantu, dikasihnya kawan. Akhirnya kita lupa bahwa kita ini menunggu mati. Ingat, kalau kita mati, 5 amal nilai yang kita bawa: puasa, sholat, baca Quran, zikir, sholat. Silakan sombong, silakan angkuh, silakan kau buat dosa. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa'innaka mayyit, tapi ingat, kau akan mati, kau akan jadi bangkai, kau akan jadi mayat. Manusia ini aneh. Hari kemarin dia sperma, hari ini dia menjadi manusia, besok dia akan menjadi bangkai, tapi sombongnya luar biasa. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa'innaka mayyit, tapi kau akan mati menghadap Allah. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Mau dengan cara Fir'aun, mau dengan cara Qarun, mau menjadi sekuler, mau menjadi liberal, mau menjadi penipu, mau menjadi pembohong, mau menjadi koruptor, hidup sesuka hatimu. Tapi nanti kau akan mati, masuk ke liang lahat, kau akan berhadapan dengan mungkar nakir, kau akan diseret ke neraka jahanam. Puncak daripada ujiannya adalah ujian kematian.
maka selalu kita bacakan doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Apakah orang yang meninggal kemarin sore tahu bahwa dia hari ini akan mati dan tidak ikut sholat Jumat? Mereka yang meninggal pagi tadi tetap merasa bahwa dia akan ikut sholat Jumat, dia masih bisa berjalan besok pagi. Begitulah kematian itu datang secara tiba-tiba. Tidak semua yang sakit mati, tapi berapa banyak orang yang sehat mati mendadak. Tidak semua orang yang divonis dokter mati akan mati, tapi berapa banyak yang memvonis lebih dulu matian daripada pasien. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergantikan. Tak terasa Jumat yang lalu sekarang sudah khutbah Jumat. Tak terasa tahun yang lalu hari ini sudah 1446 Hijrah. Lalu untuk apa kita diciptakan Allah di sini? Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah kuciptakan jin wal insa, manusia, illa liya'budun, untuk beribadah. Berapa banyak orang sehat mati mendadak, berapa banyak orang yang divonis mati sampai saat ini belum mati. Kita sampai hari ini masih hidup karena Allah ingin kita bertaubat, Allah ingin kita beramal soleh, Allah masih sayang dengan kita, Allah ingin kita berdakwah. Kita manfaatkan sisa usia yang tak tahu tak kapan akan berakhir. Hidup ini seperti lampu yang ditempelkan di dinding. Ketika minyaknya habis kering, lampu akan padam sendiri. Sampai masanya kita akan padam, berubah menjadi santapan cacing tanah. Allah nasihati engkau dengan apa? Mati anakmu, meninggal dunia istrimu. Kau lihat mereka terbujur, tapi ternyata kau tidak ambil pelajaran. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara, nasihat yang tidak bertinta dan tak berpena, nasihat yang bukan tinta di atas kertas, nasihat diam 1000 bahasa. Tapi kau tak ambil pelajaran dari kematian. Kau tetap juga rakus dan tamak. Kau kejar dunia seperti mengejar fata morgana. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan semakin kau haus, semakin kau telan semakin kau kering, semakin kau telan semakin kau hampa, dan kau tak dapat apa-apa. Sampai akhirnya kematian tiba. Ketika mereka mati, barulah mereka sadar, rupanya aku sedang terlelap dalam tidur yang panjang. Ternyata kehidupan dunia hanya mimpi semata. Tidak ada yang tahu seorang manusia apa yang ia akan lakukan besok hari. Dan tidak ada yang tahu di tanah mana, di tempat mana dia akan mati. Kita tidak ada yang tahu jam berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa akan dipanggil oleh Allah. Tapi kematian itu adalah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang, tak bisa dibayar. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yadhuq. Yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakan, karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan dunia. Tolong pegang kata-kata saya. Kita berlomba dengan maut, dengan kematian, dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Karena itu mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Saya mohon pada Anda, kalau diperkenankan hanya untuk mencium tangan Anda, memohon saya cium tangan Anda malam ini. Saya mohon buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah, tapi kita bisa merubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk?
Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu saat kata Allah, dunia ini pun bahkan akan kita tinggalkan. Dihadapkan di pandangan kita ada orang yang wafat, kita dengar, bahkan kita lihat, bahkan kita sholatkan, bahkan kita antarkan ke kuburnya. Dan besok lusa kata Allah kita yang pulang. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, ilmu tidak akan pernah memberikan kepada kita pertolongan menjadi bekal yang terbaik saat meninggalkan dunia ini. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, ingat kamu akan wafat, ingat kamu akan meninggal. Sekarang pangkatnya tinggi, hartanya banyak, ilmunya luas. Saat pulang ingat, saat meninggal dibawa tidak itu. Pakaian cuma 2 helai kain kafan, tidak ada kantongnya. Dibawa ke alam kubur, dunia tidak ada yang ikut. Zikir, ingat, eling, ingat kata Allah. Yang hanya bisa dibawa amal saleh. Karena itulah ketika Allah meminta kita menunaikan amal saleh, semua amalnya disebut dengan zikir. Setiap hari itu malaikat Israel, sebagaimana dia berkunjung kepada Nabi Musa, dia datang ke kita tiap hari. Sebagaimana dalam riwayat, itu malaikat Israel tiap hari datang melongok muka kita sampai 70 kali. Terus 70 kali. Nah kita dari pagi udah berapa puluh kali? 70 kali. Nanti sekarang tiap hari didatengin sama orang yang mau membunuh kita. Bagaimana kira-kira? Kita bakalan takut. Kita bakal berpikir 1000 kali mau nyolong. Kita bakal berpikir 1000 kali mau gosipin orang. Kita bakal berpikir 1000 kali mau ngatain orang. Kita bakal berpikir 1000 kali untuk berkata perkataan yang tidak baik. Kita bakal berpikir 1000 kali untuk mendengki, membenci, menghasut. Kita bakal berpikir 1000 kali untuk ngotorin hati kita. Ya, kematian bisa datang kepada kita kapanpun. Ada yang lebih dahsyat dari kematian? Ada. Ada. Celaka orang yang mati tapi dosanya nggak mati, jalan terus. Ada lebih dahsyat dari kematian. Beruntung orang yang mati, dosanya mati udah kelas. Dia mati, dosanya udah putus. Cut. Ada beruntung. Tapi yang musibah besar, dia udah mati. Mati itu musibah. Tapi dosanya nggak mati, jalan terus argonya. Namanya dosa jariah. Ada yang musibah. Orang yang beruntung, dia meninggal dunia tapi pahalanya nggak mati, nyambung terus. Imam Al-Ghazali udah meninggal lama tapi argonya jalan terus pahalanya. Subhanallah. Walauli Imam Syafi'i meninggal udah 1000 tahun lebih tapi argo jalan terus pahalanya. Ada orang-orang yang spesial beruntung. Apabila besok engkau mati, engkau bakal dikafani, dimandikan, dikafani, kemudian juga disolatkan, dikubur tinggal sendirian. Sendirian dikubur? Sendirian atau rame-rame? Sendirian. Nggak ada yang nemenin kita. Orang yang kita bela mati-matian nemenin nggak? Yang kita bela mati-matian nemenin nggak? Yang gara-gara dia kita ninggalin sholat jamaah nemenin kita nggak? Gara-gara dia kita mencaci nemenin kita nggak? Gara-gara dia kita namimah nemenin kita nggak? Sama siapa yang dikubur? Sendiri. Sendiri. Khudhil khabar, ente dikubur sendirian. Sendirian. Yang nemenin kita apa? Kalau kita dulu baca Quran, yang nemenin kita Quran. Kalau dulu kita zikir, yang nemenin kita zikir. Kalau dulu kita sholat, yang nemenin kita sholat. Kalau dulu kita caci maki, yang nemenin kita khud caci maki yang nemenin kita. Orang tuh kalau meninggal dunia yang dibawa bukan duit, bukan harta. Yang nganterin jenazahnya 3, keluarganya, hartanya, amalannya. Yang 2 pulang, keluarga pulang, harta pulang. Lalu terus yang nemenin di kuburan yang setia, ya amalan dia. Kalau baik-baik, kalau buruk-buruk. Yang pulang keluarganya sama hartanya. Yabqa amaluh, amalannya dia yang masuk dalam kubur. Ya Allah. Jadi prioritasin amal, yang paling setia tuh amalan. Amalan. Yang nemenin itu sholat, yang nemenin itu puasa, yang nemenin itu sedekah. Ada yang nemenin. Harta tuh menjadi milik kita yang udah kita transfer ke akhirat. Tapi yang kita tabung milik ahli waris. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrab ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dzalik. Surga lebih dekat kepada salah seorang kalian daripada tali sendalnya.
dekat banget. Sorga tuh dekat banget, lebih dekat daripada tali sendal kita. Neraka juga lebih dekat daripada tali sendal kita. Lo bagaimana? Artinya ini kita sekarang ini dekat banget sama sorga. Wah, mana Ustadz Khaldir? Ini jauh masih. Begitu, sorga lebih dekat, neraka juga lebih dekat. Antara orang yang taat sama sorga cuma kematian. Antara orang yang maksiat sama neraka cuma kematian yang membuat dia mati dalam keadaan itu. Bas, itu doang. Jadi, nah kita dekatnya ke neraka apa dekat ke sorga? Kerjain amalan ahli sorga, maka kita dekat ke sorga.